Trust Media TV. Kepedulian PHI OSES dengan Koperasi Nelayan Kepulauan Seribu ekonomi warga semakin meningkat. Panitia Visit Media PHI OSES Kreu 27 wartawan Visit Media AJP 2025 digiring untuk menyambangi Koperasi Nelayan di Kepulauan Seribu di bawah kepemimpinan Nurdin, Rabu 27 Agustus 2025. Dimanapun Anda berada, bahwasannya saya sekarang ada di Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Harapan. Ini kami mau meninjau langsung ke petani kerambah yang ada di Kepulauan Seribu. Seperti apa kegiatannya? Ya, kita saksikan bersama. Untuk meningkatkan perekonomian warga di Kampung Nelayan Koperasi Perikanan Mina Harapan Lestari. Pihak PHI OSES juga berperan aktif dalam penguatan modal terhadap koperasi nelayan di Kampung Kepulauan Seribu. Ketua Koperasi Nurdin menjelaskan kepada peserta Visit Media AJP terkait berdirinya koperasi berkat dukungan dari 7 BUMDes dan didukung permodalan serta pendampingan dari pihak PHI OSES. Menurut Nurdin, koperasi bergerak di sektor jual beli ikan, penyediaan alat tangkap, serta penjualan bahan bakar, BBM, minyak jenis solar, dan keberadaan koperasi ini sangat membantu para nelayan sehingga nelayan tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM jenis solar untuk melaut. Kalau tangguh, di sini kebetulan ada Pak Nurdin yang nantinya akan menjelaskan kegiatan lengkap dari koperasi. PHI OSES juga di tahun 2023 dan alhamdulillah sampai tahun ini setiap hari koperasi bisa menjual sekitar 4.000 liter solar. Ini sangat membantu nelayan untuk tetap bisa bekerja, jelas Nurdin kepada wartawan. Selain itu, koperasi juga membuka peluang usaha baru dengan menjual alat tangkap tradisional seperti pancing. Koperasi juga membuka peluang usaha baru dengan menjual alat tangkap tradisional seperti pancing dan bubu. Hal ini memudahkan nelayan, sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi lokal. Harapan agar pihak PHI OSES terus mendampingi agar koperasi semakin maju ke depan, tambah Nurdin. Kepada PHI untuk membantu kami dari kegiatan dari kecil sampai besar. Saya bersyukur Pak ketemu Mas ini. Jadi biar sama ini jangan sampai gimana Pak, dia harus ada di pulau. Kebutuhan nelayan. Ya cuman ya seberapa yang adanya aja Pak. Soalnya semampu kita cuma baru begitu. Jadi jadi kita masih jual beli ikan Pak. Terus alat pancing. Jadi kalau alat mesin atau onderdil itu, jadi kita baru sedikit Pak, belum semuanya lengkap. Jadi kalau ada yang itu kita rayain, kalau nggak ada soalnya itu Pak biayanya memang sangat besar. BBM sama ikan Pak. Bang, untuk subsidi apa Pak yang paling membantu? Satu-satu Pak. Oh itu ada yang dari BS itu dari seperti alat pancing, ya semua kebutuhan nelayan lah Pak. Yang kebutuhan yang dikasih alat pancing itu. Ya, permodalan sama ini, permodalan sama yang buat beli ikan, jual beli ikan gitu. Brand-brand di Mas Udin sekarang kan gagah sekali ya. Terus bagaimana menjelaskan tadi operasinya apa. Jadi aspek yang ditingkatkan kapasitas itu banyak. Ada dari pengelolaannya sendiri, hubungan terhadap nelayan, dan secara pribadi, dan juga nanti harapannya organisasi ini bisa berkembang semakin baik gitu ya, dengan adanya pendampingan. Jadi memang tidak bisa dari nol tiba-tiba langsung 100, tapi sedikit demi sedikit kita lagi kalau punya jagoan yang ini siapa yang support ya? Berapa Pak? Para pelakunya semangat, serius untuk mengembangkan perusahaan juga akan punya semangat untuk sama-sama bantuan. Misalnya kita serahkan bantuan tiba-tiba hilang, tidak ada yang bergulir, tidak ada yang berkembang, itu nanti sekali. Oke Pak, dijelaskan Pak terkait masalah nelayan nih, kalau hasil tangkapan tuh dalam satu harinya dia bekerja, kira-kira itu berapa kilo sih Pak? Sebenarnya sih gini, kalau hasil tangkapan nelayan itu tergantung dari musim. Rata-rata kalau nelayan sini itu yang lebih dominan itu pada saat musim barat. Karena nggak harus barat kencang, jadi baru musimnya musim barat, cuma anginnya nggak kencang. Nah itu
kadang-kadang itu nelayan itu yang katakan di sini tuh panennya gitu. Iya. Berapa kilo Pak? Misal kalau di Wangan tuh berapa rupiah gitu? Tergantung dia mencarinya nih ikan apa nih kan gitu. Misalkan kalau dia ikannya tenggiri, katakanlah ikan tenggiri ya bisa nyampe 10 sampai 20 kilo per hari. Ya limitnya 5 atau 10 kilo lah. Dirupiahkan berapa duit Pak? Kalau kali 50 ya 200-an, bisa sampai 400. Ya dalam satu hari ya Pak ya? Dalam satu hari ya Pak. Itu kali di musim lari itu. Tapi kalau ya musim timuran begini nih agak susah nih. Kenapa? Karena cuacanya juga agak panas sedikit nih. Panas. Dia kan maunya kan kalau ikan itu kan agak redup, ada anginnya sedikit, terus ada agak mendung-mendungnya gitu. Baru ikan agak bisa makan gitu kan. Mungkin harapannya sampean Pak juga di samping Harapan saya sih, harapan saya sebagai nelayan ya mudah-mudahan aja nih ke depan ya mungkin lebih kita ini harus lebih berbanyak kayak namanya pembuatan atau apa ya rumput ikan lah seperti rumah ikan ikan berharap supaya nih ya pemerintah ya pasti ini dalam hal ini ya sebagai kami nelayan kita berharap akan bisa adalah pembuatan juga yang bisa membantu membuat ikan tersebut. Jadi nelayan ini enggak khusus kalau ada di Rupan itu kan bisa ambil ikannya di situ. Jauh-jauh ke mana karena kami itu rata-rata nelayannya nelayan harian. Oke. Pagi sore kadang-kadang juga pergi sore juga pulang pagi. Jadi Mungkin harapannya Pak, karena ini kan sudah ada kerjasama nih dengan POSES gitu. Kira-kira seperti apa Pak harapan sampean kepada pihak POSES? yang penting kami tuh cara ini dapat mudah aja. Artinya dipermudah dalam hal misalkan dari harga ikan yang stabil, terus masalah pembekalan kami mudah lah dalam mendapatkan keseluruhan hasil. Ya kami mudah-mudahan sih meningkat gitu kan karena adanya rekomendasi tadi. Oke, makasih Pak ya. Iya. Dari Jakarta Trans Media TV, Suhadin melaporkan. Oke, Pak.